Hai. Halo. Kita nggak mengagetkan kok, tenang aja. Teman-teman di sana apa kabar? Semoga kabar baik aja. Pandemi kita bingung. Ini kipas angin belum dinyala, belum dimatiin. Jadi saya geser sebentar untuk mematikan. Bunyi klik nggak apa-apa. Ya namanya juga kita baru belajar ya. Iya, Jadi nggak apa-apa. aja ya. Semua kan senatural mungkin, aku lebih Betul. suka kata demasif kan kayak gitu. Iya, yang penting kita itu bisa ngeflow, kemudian bisa pembahasannya bisa nggak usah tegang-tegang gitu. Iya. Anda saking tegang itu Anda berkeringat loh Pak. Waduh. Kalau saya berkeringat karena panas ini. Iya, saya panas teman-teman, bukan grogi ada sedikit. Oke. Hari ini kita mau ngobrol apa Mbak Intan? Kita mau ngobrol, sambil kita mau cerita tentang pengalaman kita ya. Ya. Jadi ceritanya gini, kemarin itu kami pertama kali untuk melakukan kelas pranikah. Ya. Kalau di gereja saya namanya katekisasi pranikah kayak gitu. Nah jadi kelas pranikah itu kelas sebelum menuju pernikahan. Jadi gila ya, mau menikah aja harus pakai kelasnya. Oh iya, ya. sebagai persiapan kalau nanti bekal untuk menikah nanti sudah punya pengetahuan tentang pernikahan. Saya curiga Anda sudah pernah menikah sebelumnya. Oh, belum, saya belum pernah menikah karena saya belajar saja. Oke, berarti ini kali pertama ya. Iya. Khususnya saya sama Oke. Kasimo ini kali pertama kami mengikuti kelas yang namanya kelas pranikah, Iya, katekisasi pranikah. Nah, ternyata cukup menyenangkan sih, walaupun di awal itu tegang karena cuma bertiga, saya, Kasimon sama Pak Pendeta. Pak Pendeta Jun. Pak Junaso kayak gitu. Jadi kami cuma bertiga kayak gitu. Jadi agak-agak tegang, saya juga belum tahu nih mau ditanyain atau mau sharing atau mau pelajaran kayak SMA dulu. Ternyata ya kita belajar lagi ya. Oke, kira-kira menurut Mbak Intan apa itu pernikahan? Pernikahan itu sebuah komitmen. Oke. Walaupun kemarin sempat sharing dari Pak Jun kan sempat bilang bahwa pernikahan itu kan persekutuan menyeluruh antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ya jangan sampai persekutuan menyeluruh antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu nggak boleh ya, Itu nggak nggak boleh. Ya, Antara sebenarnya bukan tidak boleh sih. Mungkin saya sama Kasimon akhirnya akan berbeda pendapat Iya. antara itu, tapi mungkin kita akan bahas itu di next ya, antara Next, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan Ya. perempuan, karena kami pasti berbeda pendapat. Oke. Tapi itu sangat menyenangkan sih bagi saya. Oke, pernikahan adalah komitmen menyeluruh antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama seumur hidup ya, Ya, seperti itu. kalau kemarin sih dibilangnya memang persekutuan menyeluruh. Tapi bagi saya melihat justru pernikahan itu sebagai sebuah komitmen, karena Oke. komitmen itu kan tidak semua orang bisa setia bertahan dengan komitmen yang ada kayak gitu. Apalagi hidup dalam sebuah pernikahan kayak gitu, dan itu pasti sangat susah. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan komitmen itu sampai akhir Iya. kayak gitu. Bagi saya sih seperti itu. Jadi bagi saya kalau saya ditanya pernikahan itu apa? Oh, pasti pernikahan itu adalah mengenai kita bicara tentang komitmen. Iya. Komitmen seumur hidup. Oke. Gitu. Komitmen seumur hidup. Jadi Itu guys, komitmen seumur hidup. ya seperti itu sih. Nah, lantas apa yang kemudian mengikat komitmen itu? Oke, saya mau menikah dengan Mbak Intan, juga sebaliknya. Apa sih yang kemudian membuat kita mengambil komitmen untuk menikah? Yang sebagai pengikat? Kalau saya sih melihat pengikat komitmen atau pengikat persekutuan itu pasti, kalau menurut saya sih saya melihat pasti itu adalah kasih. Tanpa kasih kita tidak akan pernah berpikir untuk oh ya saya mau berkomitmen, oh ya saya mau mengadakan sebuah persekutuan. Jadi kasih menjadi satu yang penting, karena kasih itu gampang untuk diucapkan, tetapi bagi saya secara pribadi sih itu susah untuk dilakukan. Oke, jadi dengan kasih sebagai pengikat pernikahan maka komitmen itu bisa dijaga. Ya, jadi kalau kita bicara kasih kan paling sedikit kan ada 3 kasih. Kasih storge, filia, agape. Nah, kasih yang dalam pernikahan yang dimaksud kasih eros. Oh, eros ya. Jadi ada 4 ya. Storge, filia, eros dan
agape. Nah, dalam pernikahan kasih yang mengikat itu kasih yang mana, Mbak Intan? Agape. Oke, kasih agape. Gini, saya pernah baca satu buku tuh begini. Dalam buku itu dibilang gini, kalau kamu mengasihi orang tuamu itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kamu dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kamu dibesarkan oleh ibumu, kamu dididik, dibiayai, diberikan kasih sayang oleh ibumu dan ayahmu. Sehingga ketika kamu dewasa, kamu dalam tanda kutip di alam bawah sadar kita itu kita juga harus mengasihi orang tua kita. Sehingga kasih anak kepada orang tua, kasih sayang kepada orang tua saya itu adalah kasih yang karena berbalas budi, karena berutang budi, karena saya sudah diasuh, saya sudah dibesarkan. Berbeda dalam sebuah pernikahan. Kenapa dibilang kasih agape? Ya kamu harus mengasihi pasanganmu itu siapa sih? Waktu kamu sakit usia 5 tahun, apa dia ada gitu? Enggak kan, dia enggak ada kayak gitu. Apakah dia membiayai pendidikanmu? Apakah dia membiayai hidupmu? Apakah dia memberikan kamu makan waktu kamu lapar? Apakah dia membayar sekolah, kuliah? Iya, apakah dia ketika kamu kedinginan, apakah dia memberikan kehangatan, memberikan pelukan? Ya saat sudah dewasa iya mungkin, tapi saat masih kecil, masih sekolah enggak kayak gitu. Sehingga kasih kepada pasangan itu kasih yang paling dalam. Sehingga kenapa dibilang itu juga kasih agape? Ya bagaimana bisa kamu mencintai seseorang yang dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupmu? Bagaimana kamu bisa memberikan hidupmu penuh kerelaan, penuh memberikan dirimu apa adanya ke pasanganmu, padahal dia tidak melakukan apapun. Jadi mestinya dalam pernikahan kasih agape lah yang kemudian mengikat komitmen daripada pasangan hidup. Kalau ada yang bertanya apa sih kasih agape itu? Misalnya ciri-ciri atau contoh daripada kasih agape? Kasih agape itu sebenarnya kasih Tuhan kepada manusia. Itu kan tidak berbalas. Apa sih manusia seringnya melukai hati Tuhan, tapi Tuhan terus mengasihi. Itu Tuhan terus memberikan, Tuhan terus memberkati kayak gitu. Sehingga apa sih harapan Tuhan terhadap manusia? Kadang-kadang mungkin kalau saya jadi Tuhan, saya punya teman kayak gitu, terus saya mengasihi teman saya padahal teman saya sering menyakiti saya kan, ya saya mikir-mikir lah untuk mengasihi dia. Tapi kasih agape itu justru di dalam kesempurnaan kamu bisa memberikan kasih secara total. Saling bisa menerima, artinya kasih tanpa syarat. Ada pengorbanan di sana, unconditional love. Ada pengorbanan di sana, ada yang namanya benar-benar tulus antara pasangan satu dengan yang lain ya. Oke, jadi pasangan hidup dalam membangun komitmen mereka memasuki pernikahan itu sebenarnya dengan kasih agape. Nah, kemudian yang selain kasih agape, kita juga mengenal yang namanya Kristus sebagai perantara di antara kita. Kristuslah yang hadir di tengah-tengah kita, mempersatukan persekutuan itu menjadi persekutuan yang sempurna. Nah, sehingga ketika kita membangun rumah tangga, maka kita selalu mengundang Kristus di dalamnya. Makanya firman Tuhan bilang pasangan yang seimbang atau pasangan yang sepadan, yaitu sama-sama percaya kepada Kristus. Lalu gini, kalau kita bicara tentang tadi pernikahan seperti itu Mbak Intan, lalu sebagai seorang yang belum pernah menikah dan akan menikah, sebenarnya kita sudah mulai mengambil komitmen. Nah, hal-hal apa lagi sih yang lain yang perlu kita persiapkan selain kita komitmen? Hal-hal yang lain tentu acara iya, tapi saya tidak berbicara itu. Hal-hal yang apa sih yang penting lagi? Yang pasti itu